Suatu hari Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad mempunyai seorang putri yang solihah, kalau malam beribadah, siang berpuasa dan menyukai kisah orang-orang solih. Putri beliau ini ingin sekali melihat Imam Syafi'i secara langsung sebab sang ayahnya sangat menghormatinya. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumah mereka, sang putri merasa sangat senang dan berharap bisa melihat apa saja yang dikerjakan Imam Syafi'i serta mendengar ucapan-ucapannya. Setelah selesai makan malam bersama, Imam Ahmad menuju tempat salat untuk melakukan sholat dan zikir, dan Imam Syafi'i tiduran terlentang, sedangkan sang putri selalu mengawasi Imam Syafi'i sampai fajar. Di pagi hari, sang putri berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah benar dia ini Imam Syafi'i yang engkau ceritakan padaku dulu? Aku mendengar bahwa engkau menghormati Imam Syafi'i, tapi apa yang aku lihat tadi malam dia, tidak sholat, tidak zikir, tidak pula wirid. Dan aku juga melihat ada 3 hal yang aneh." Imam Ahmad, "Apa saja 3 hal itu, wahai anakku?" "Putri, ketika kita sajikan makanan kepada Imam Syafi'i, dia makan banyak sekali dan ini berbeda dengan yang kudengar. Ketika masuk kamar, dia tidak beribadah sholat malam. Dan ketika sholat subuh bersama kita, dia sholat tanpa wudhu." Ketika agak siang dan mereka berbincang-bincang, Imam Ahmad berkata kepada Imam Syafi'i tentang apa yang dilihat oleh putrinya. Lalu Imam Syafi'i semoga Allah merahmatinya berkata, "Wahai Aba Muhammad, aku memang semalam banyak makan karena aku tahu bahwa makananmu adalah halal dan engkau adalah orang mulia, sedangkan makan orang mulia adalah obat, kalau makanan orang bakil adalah penyakit, jadi, aku makan bukan untuk kenyang tapi untuk berobat dengan makananmu. Adapun semalam aku tidak sholat malam, hal itu dikarenakan ketika aku meletakkan kepalaku untuk tidur, aku melihat seolah-olah Al-Quran dan hadits berada di depanku. Kemudian Allah membukakan kepadaku 72 masalah ilmu fikih yang kususun untuk kemaslahatan muslimin, maka memikirkan ilmu inilah yang menghalangi antara diriku dan sholat malam. Adapun ketika sholat subuh bersama kalian aku tidak wudhu, maka demi Allah tidaklah kedua mataku tertidur hingga aku butuh memperbaharui wudhu. Semalam suntuk aku terjaga, jadi aku sholat subuh bersama kalian dengan wudhu sholat isya." Kemudian Imam Syafi'i berpamitan dan pulang. Imam Ahmad berkata kepada putrinya, yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i semalam dalam keadaan tiduran, lebih utama daripada apa yang kukerjakan sambil sholat malam.